Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan naskah pidato sepanjang 10 halaman tentang Mahakarya Doraemon, Nobita dan pertempuran mermaking. Namun, setelah saya baca ulang, isinya cuma rasa kagum saya yang diulang sampai 10 halaman. Jadi, daripada saya bikin kalian emosi karena bosan, lebih baik kita langsung saja mulai acaranya sekarang. Terima kasih! Di awal cerita, Nobita merengek karena cuaca panas ekstrim. Doraemon mengeluarkan pompa penembus air. Seluruh kota Tokyo berubah menjadi akuarium raksasa. Setelah Nobita belajar berenang, keesokan paginya Nobita malah menemukan sosok gadis pingsan. Sofia, sang putri kerajaan mermaid. Di sini, kita diperlihatkan ibu Nobita betapa bahagianya melihat Sophia gadis manis yang dikira pacar Nobita. Setelah Nobita ngasih minum es teh manis buatan ibunya, Doraemon dan Nobita pergi ke taman. Di tempat biasa para besti Nobita kumpul untuk mabar fanfiction, Doraemon memperkenalkan Sophia kepada Shizuka, Gian, dan Sunio. Mereka akhirnya pindah ke rumah Nobita. Suasana berubah menjadi tenang dan melankolis di dalam rumah Nobita. Sophia duduk dan bercerita. Ia mulai bercerita bahwa bangsa mermaid bukanlah penduduk asli bumi yang berevolusi. Ribuan tahun lalu, kaumnya adalah penghuni sebuah planet di sistem tata surya yang jauh yang mengalami kehancuran akibat ketidakseimbangan iklim. Saat itu, nenek moyang mereka menggunakan teknologi tinggi untuk mencari rumah. Kedua bumi adalah tempat yang terpilih. Lanjutnya, tapi kami tidak datang untuk menjajah. Kami datang untuk menyelaraskan diri. Mereka berniat mengecek lokasi bintang atau Sophia dulu tinggal. Di sini yang tahu soal bintang adalah Suneo. Namun karena cuaca dingin dan bintangnya sangat banyak, Suneo jadi pusing. Tubuh kurus krempengnya menggigil. Suneo tidak mampu memperlihatkan titik lokasi bintang itu. Sehingga Gion marah kepada Suneo. Sophia tidak marah kepada Suneo. Sophia memaklumi bahwa ngen kepalanya lagi pusing karena belum minum Bodrex pereda nyeri. Namun lagi-lagi Nobita merengek supaya bisa main ke tempat Sophia. Pada akhirnya mereka pun pergi. Hari Minggu telah tiba. Mumpung sekolah libur ini waktu yang tepat buat berkunjung ke tempat Sophia, Doraemon mulai menyiapkan laut-laut canggihnya yang membuat saya bingung. Menurut kalian alat Doraemon masuk akal apa tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sophia berubah jadi Power Ranger. Salah! Jadi ikan duyung. Suasana bawah laut begitu memukau dan memanjakan mata. Ingat memanjakan mata. Penuh ikan warna-warni hingga hiu dan lumba. Lumba saling menyapa. Saat malam tiba, Sophia menjelaskan bahwa kerajaan mermaid yang mereka lihat sekarang bukanlah sekadar kota bawah laut, melainkan sebuah stasiun pelindung planet. Dengan menggunakan pedang kerajaan, yang sebenarnya adalah sebuah komprir kuno bangsanya. Menjaga suhu lautan agar tetap stabil bagi kehidupan di darat dan di laut. Karena bujuk rayunya Nobita yang serba penasaran, akhirnya Doraemon lagi-lagi mengeluarkan alatnya. Kini mereka mencari tahu kebenaran pedang mermaid yang diceritakan Sophia. Dan petunjuk itu hanya dapat dibuka atau ditemukan oleh keturunan raja mermaid itu sendiri. Saat semua terlelap, tapi tidak dengan Sophia. Sophia pusing karena harus memecahkan teka-teki soal tulisan itu untuk menemukan pedang mermaid. Esok paginya mereka berangkat untuk mencari pedang mermaid, namun mereka tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Di satu sisi Nobita dari dulu hingga sekarang hanya jadi beban. Fisiknya letoi lemasan. Ketika Sunio mengejeknya tiba dari belakang mereka.
Doraemon benar-benar juara, berhasil nyelamatin Nobita. Kini Doraemon lagi-lagi harus mengeluarkan alatnya kembali. Untungnya pasukan kerajaan datang. Mereka langsung menyerang belut raksasa itu. Itu yang kecil kuning benar-benar mengganggu. Kerjanya cuma menyuruh doang. Singkatnya mereka berhasil selamat. Kalian tahu siapa yang berwarna kuning kecil itu? Dia Haribo. Utusan raja yang meminta Putri Sofia untuk pulang ke istana. Kimi Hariboって言うんだね。僕のび太。よろしくね。Haribo. Sombong banget nih si Haribo. Kalian jangan kayak Haribo, teman-teman. Udah sombong gak ada rasa terima kasihnya. Doraemon, Nobita dan Sunio malah ditangkap coba. Keterlaluan. Oh, tidak, men. Tadi Shizuka diculik, kini Doraemon, Jian. Sunio dan Nobita akan dieksekusi dengan cara dimangsa hiu Megalodon. Keterlaluan si kuning. Untungnya Sofia datang tepat waktu. Dan Haribo meminta maaf kepada teman-teman Doraemon. Namun mereka baru menyadari bahwa Shizuka tidak ada bersama mereka. Disinilah Sofia meminta bantuan ke Haribo untuk mencari Shizuka-chan. Haribo, Gion, dan Sunio mencari Shizuka. Sedangkan Doraemon, Nobita dan Sofia menemui Ratu atau Ibu Sofia. Bersama pasukan Haribo, mereka mulai menyusuri tempat di mana Shizuka hilang, teman-teman. Haribo mengetahui siapa yang telah menculik Shizuka. Namun Haribo belum bisa ngasih tahu ke teman-teman Doraemon. Namun siapa teman-teman yang menculik Shizuka? Apa kalian tahu? Ibu Ratu menjelaskan, ada kemungkinan besar yang menculik Shizuka adalah suku Herman. Sejarah panjangnya di planet Aqua suku tersebut juga telah merusak planet mereka, yaitu planet Aqua. Teman-teman! Shizuka, suku tersebut mengira Shizuka adalah Ratu Sofia. Karena bando yang dikenakan oleh Shizuka. Tiba-tiba layar memperlihatkan muka Herman. Herman mengancam ke Ratu untuk menyerahkan pedang mermaid. Kalau tidak Shizuka yang jadi taruhannya. Teman-teman kalian apa bisa membebaskan Shizuka-chan kalau ada di posisi mereka? Kalian bisa tulis di komentar. Mereka ke tempat Shizuka di Sandra. Kini dalam kesepakatan mereka, Shizuka harus ditukar dengan pedang yang mereka cari. Berkat alat Doraemon, mereka berhasil membuat duplikat pedang tersebut dan membebaskan Shizuka. Namun disinilah mereka harus menghadapi rintangan berikutnya, yaitu perang melawan suku Herman. Mereka benar-benar menyerang Nobita dan kawan-kawan dengan brutal. Namun bukan Doraemon kalau tidak bisa mengatasinya. Mereka berhasil kabur dari para penjahat Herman tersebut. Herman benar-benar marah dengan pasukannya karena mudah untuk ditipu. Herman ternyata mengetahui bahwa pedang itu palsu. Herman kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Nergi Mermaid. Disinilah pertempuran hebat pecah. Dengan keahlian pedangnya, Sofia bertarung dengan hebat, diikuti dengan Doraemon dan teman-teman. Namun tidak berselang lama Sofia memberi mereka peringatan bahwa separuh pasukannya telah gugur. Di saat Sofia meminta berkat dan doa perlindungan kepada semesta alam, pedang mermaid muncul. Namun lagi-lagi mereka kurang cepat. Herman berhasil menggenggam pedang mermaid. Disinilah Herman mengamuk, teman-teman. Pedang itu bisa membuat pusaran yang sangat kuat dan menakutkan. Namun lagi-lagi Doraemon mengeluarkan alat yang sangat aneh. Menurut saya tidak masuk akal. Benar-benar di luar nalar. Alat yang dikeluarkan Doraemon benar-benar luar biasa. Alat tersebut dapat membalikan keadaan dan memukul mundur Herman. Herman masih terus berusaha untuk mengalahkan Sofia dan teman-teman. Disinilah Sofia berusaha untuk melawan Herman.
Namun nampak jelas Sofia bukan tandingannya Herman. ギだけは褒めてやろう。だがそれまでだ。この爪 Saat Sofia jatuh dan terpojok, Doraemon berhasil menyelamatkannya. Disinilah sangat jelas bahwa yang hebat bukanlah pedang mermaid, tapi Doraemon dan Dorami si kucing robot. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan suku Herman. Pedang mermaid kini sudah berada di tangan yang tepat, yaitu Ratu Sofia. Hingga kita diperlihatkan para penjahat yang sudah tertangkap dimasukkan ke dalam balon ikan. Film pun berakhir dengan Nobita yang ingat bahwa ini hari Senin. Masuk sekolah SD, mereka pun kembali ke dunia mereka dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu main.